udah pasti kamu salah. Ya, jadi ini kamu harus ngerti, harus paham, oke? Nah, sekarang kita lihat di situ apa itu varians. Varians adalah perbedaan antara angka yang telah dianggarkan, yang udah dibajetin, ya, oleh perusahaan di awal, tadi yang plans itu ya, sama angka yang sebenarnya terjadi selama periode waktu tertentu, ya. Tadi dibilang juga kan, varians itu biasanya bisa dihitung dengan waktu yang lebih sempit ya, entah itu 2 minggu, entah itu per bulan, entah itu per 3 bulan, per 4 bulan, per 6 bulan, gitu ya. Nah, ada 2 varians, itu favorable sama adverse atau unfavorable. Ya, kalau favorable itu menguntungkan, varians yang menguntungkan, dan varians yang merugikan kita bilangnya adverse, atau juga ada beberapa buku yang bilangnya unfavorable. Ya, jadi kayak waktu saya kuliah itu cost pas pelajaran akuntansi biaya itu bilangnya unfavorable gitu ya di kita itu. Dosen-dosen itu bilangnya favorable sama unfavorable. Tapi ada buku juga yang pakai adverse termasuk Edexcel, dia pakai kata-kata adverse untuk kalian untuk varians yang merugikan. Oke. Seperti yang tadi saya bilang, varians itu ada yang budget itu kan ada cost budget, ada revenue budget, ada profit, ya kan? Revenue kurangi cost kan profit, betul nggak? Ya, itu juga bisa dihitung variansnya profit. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Untuk budget, cost budget, ya, kalau misalnya kamu disuruh hitungnya cost budget, pada saat budget yang kamu udah bikin itu ternyata lebih besar daripada actual kenyataan yang keluarnya, maka varians kalau ada varians itu variansnya akan favorable. Oke. Sebaliknya, kalau cost budget kamu lebih kecil daripada actual, berarti yang kamu keluarin lebih banyak ya daripada yang dianggarkan, maka akan adverse. Oke, sampai sini nalar? Nalar ya. Logikanya adalah pada saat kamu bikin budget, cost budget berarti biaya, ya kamu udah anggarin biaya 10.000 misalnya. Terus ternyata kamu keluar cuma 5.000. Berarti kamu masih punya uang 5.000, betul nggak? Nggak keluar kan? Berarti itu akan menguntungkan dong buat perusahaan. Oke, makanya kenapa disebut favorable. Ngerti ya sampai sini ya? Oke. Tapi pada saat kamu udah keadaannya terbalik ya. Kamu udah budgetin 10.000, ternyata kamu harus keluar 15.000. Berarti kan uang perusahaan itu akan keluar lebih banyak daripada apa yang dibudgetin. Ya, maka dari sisi perusahaan dibilang variansnya ini kan ada selisih dong 5.000 juga ya. Maka disebutnya variansnya ini adalah varian yang adverse. Jelas? Logikanya gitu ya. Berbeda sama yang pendapatan. Ya, kamu lihat di sini. Untuk yang revenue, ya sales revenue budget, ya kalau actualnya lebih besar daripada budgetnya, itu justru yang favorable. Ya, karena misalnya kamu membudgetkan revenue-nya 25.000. Gak taunya kamu dapat uangnya 30.000. Penjualan kamu lebih besar daripada budgetnya. Pendapatan kamu kan berarti otomatis lebih besar dong daripada apa yang kamu anggarkan. Berarti itu akan favorable. Ya, dan sebaliknya, ya untuk sales revenue, kalau actualnya lebih kecil daripada budgetnya, justru itu akan adverse. Jelas? Jangan terbalik ya. Jadi jangan dihafalin, oh kalau budget lebih besar daripada actual udah pasti misalnya favorable gitu. Enggak. Ya, kamu lihat dulu yang kamu hitung apa? Yang kamu hitung variasinya itu cost budget atau sales revenue budget atau profit budget gitu loh. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Ini saya udah rangkumin ya. Makanya kenapa itu ada warna ungu-ungu gitu loh. Ya, mungkin kamu kalau baca Edexcel-nya mungkin agak pusing. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Kalau nggak ada kita lanjut. Nggak ada? Ada enggak? Apakah ada?
Oke, Elena nggak ada ya, Elena ya? Oke, ini ya nanti kamu contohnya sama ya seperti tadi ya. Kamu baca lagi contohnya tadi saya udah udah jelasin kan. Kalau di sini jika pendapatan penjualan selama sebulan dianggarkan 25.000 pound sterling, tapi aktualnya ternyata 29.000 pound sterling, maka akan ada varians yang favorable. Oke, karena pendapatan penjualan ya. Terus kalau di sini ya, kalau di sini jika biaya, nah di sini kamu lihat, jika biaya yang direncanakan itu 20.000 pound sterling dan ternyata actualnya adalah 18.000 pound sterling, ini akan menyebabkan varian yang favorable juga, ya, karena biaya actualnya lebih rendah daripada apa yang udah dibudgetin, gitu ya. Oke, ada pertanyaan atau enggak sampai sini yang varian? Gampang kan? Gampang ya, ini juga masih hitungannya bentuknya masih tabel juga. Jadi jangan bosen nih, kalau nggak salah sampai bab 34 kali ya, hitungan tabel gitu. Oke? Mungkin kita harus latihan dulu sih, kamu baru bisa lebih mantap gitu, lebih ngeh gitu ya. Kalau ngelihat kayak gini mungkin masuk, tapi ntar takutnya lupa lagi. Jadi habis ini kita latihan ya. Oke, kita lanjut. Udah bisa saya scroll belum? Bisa? Bisa ya. Oke, tipe-tipe varian tadi ya. Nah, ini ya. Kita lihat di sini tipe varians. Ini nanti kamu baca aja ya. Ini ya cuman inilah introduction-nya gitu loh. Ya tadi kan saya juga udah terangin ya varians itu apa, kalau menguntungkan gimana gitu ya. Nah, ini contoh-contoh dari varians. Kalau di sini ini varians apa ya? Income nih, budget income sama actual income ya. Nah, kenapa di belakangnya ada AF ya? Itu berarti menandakan favorable atau adverse. A itu adverse, F itu favorable, oke? Jelas ya? Ini benar-benar gampang banget gampang nih. Ya, kamu lihat aja budget income-nya 16.500, actual income-nya 16.600. Ya udah tinggal dikurangi aja, terus kamu tinggal kasih keterangan aja favorable atau favorable atau adverse gitu. Gampang kan? Jauh lebih gampang dari BEP ya kan? Yang penting teliti karena kotak-kotaknya kan pasti banyak ya. Tabelnya kan pasti banyak nih. Kalau ini kan cuma contoh, jadi kayak cuman berapa nih? 6 bulan. Ya. Oke, ini yang budget income. Ya, sekarang kita lihat di halaman berikutnya. Ini expenditure, berarti biaya. Ya, kamu bisa lihat di situ, expenditure berarti biaya ya, yang bulan Januari itu adverse karena budgetnya lebih kecil daripada actual, berarti apa yang dia keluarin, biaya yang keluarin lebih banyak daripada budgetnya ya. Tapi pada bulan Februari dia budgetnya lebih banyak daripada actualnya, biaya yang benar-benar keluar, berarti itu favorable gitu. Oke, jelas, gampang ya. Begitu juga dengan profit. Jadi kalau profit itu sama perlakuannya seperti yang income ya. Nih, profit variance nih. Ya, sama seperti yang income. Ya, pada saat actual profitnya lebih besar daripada budget profit, berarti dia favorable, ya. Dan sebaliknya, pada saat actual profitnya lebih kecil daripada budget, berarti dia adverse. Oke? Yang beda, jadi kamu setting aja otak kamu, kalau seandainya kamu disuruh ngitung profit budget, itu perlakuannya, logiknya itu harusnya sama dengan income budget. Oke, yang beda itu cuman yang cost, itu kebalikannya. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Enggak ada, oke. Kalau enggak ada, kamu lihat di sini. Ini saya langsung iniin aja dulu ya. Nanti saya, sebentar.